Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Guntur. Di sini, saya mewakili teman saya ingin mempresentasikan hasil UTS kita, di mana kita nge-review paper evaluasi Urban Logistics Schemes using Agent Based Simulation. Dan kita berada pada kelompok 2. Berikut merupakan anggota kelompok pada kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Taufan Guntur, kemudian Rigel Nugraha, yang terakhir adalah Muhammad Syarif Prasetyo. Dalam slide ini, saya ingin menjawab soal pertama, yaitu berdasarkan lingkup fungsionalnya, jelaskan konsep logistik perkotaan yang diaplikasikan pada studi kasus di artikel tersebut. Konsep logistik perkotaan yang diaplikasikan meliputi beberapa poin. Poin pertama, fragmentasi rantai pasokan. Artikel ini menekankan pada jenis-jenis rantai pasokan yang terfragmentasi. Dalam rantai pasokan perkotaan ini, banyak aktor kecil atau independen beroperasi tanpa koordinasi yang efisien. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan biaya eksternal atau kemacetan lalu lintas, emisi, dan polusi suara. Poin kedua, kolaborasi antar aktor. Untuk mengatasi fragmentasi, artikel ini meneliti kerjasama antar aktor atau pemerintah dan perusahaan melalui skema logistik perkotaan. Skema ini mencakup berbagai intervensi, seperti yang pertama, Urban Consolidation Center atau UCC. UCC bertindak sebagai pengumpulan dan penggabungan barang di pinggiran kota yang kemudian didistribusikan ke berbagai tujuan di dalam kota. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kedua, inisiatif perusahaan. Inisiatif ini mencakup praktik-praktik seperti penggabungan pengiriman, penggunaan data real-time yang lebih baik, dan kolaborasi antar perusahaan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan ini meliputi pembatasan akses kendaraan yang berpolusi, subsidi, dan pengaturan waktu akses. Poin keempat, simulasi berbasis agen atau ABS. Dalam artikel ini menggunakan model simulasi berbasis agen untuk menganalisis dampak dan berbagai skema logistik perkotaan dan intervensi yang berbeda. ABS memungkinkan untuk memodelkan perilaku aktor independen dan interaksi kompleks di antara mereka yang sulit dilakukan dengan metode optimasi tradisional. Poin berikutnya, proses pengambilan keputusan bertingkat. Model ABS ini menggunakan 3 tingkat pengambilan keputusan. Yang pertama, strategis atau kebijakan pemerintah jangka panjang. Kedua, taktis atau penyesuaian harga subsidi. Dan yang ketiga, operasional atau pengiriman harian. Ini mencerminkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam logistik perkotaan. Poin selanjutnya, model proses keputusan Markov atau MDP. Model ABS ini didefinisikan secara matematis sebagai MDP yang memfasilitasi replikasi dan penyesuaian oleh peneliti lain. Ini meningkatkan transparansi dan reproduksibilitas penelitian. Poin terakhir adalah backcasting. Backcasting ini dalam artikel juga menggunakan backcasting untuk mengidentifikasi kondisi dan skema yang memungkinkan pusat konsolidasi perkotaan menjadi layak secara finansial. Ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan, di mana skenario masa depan yang diinginkan didefinisikan terlebih dahulu, dan kemudian model simulasi digunakan untuk menemukan jalur yang memungkinkan untuk mencapainya. Secara keseluruhan, studi kasus dalam artikel ini mengaplikasikan konsep logistik perkotaan yang komprehensif, mempertimbangkan fragmentasi rantai pasokan, kolaborasi antar aktor, dan berbagai intervensi dengan menggunakan simulasi berbasis agen sebagai alat analisis yang kuat. Selanjutnya, di slide selanjutnya saya ingin menjawab dari soal nomor 2, yaitu jelaskan mengapa simulasi berbasis agen digunakan pada penelitian di artikel tersebut. Simulasi berbasis agen atau Agent Based Simulation atau ABS dipilih untuk penelitian ini karena beberapa alasan yang berkaitan dengan kompleksitas sistem logistik perkotaan. Berikut ada beberapa poin. Poin pertama, interaksi aktor yang kompleks.
Sistem logistik perkotaan melibatkan banyak aktor independen atau perusahaan kecil, pengemudi truk, atau pemerintah, dengan tujuan dan perilaku yang beragam. ABS memungkinkan pemodelan interaksi kompleks ini dengan lebih akurat daripada model tradisional. Setiap agen dalam simulasi mewakili aktor tertentu dan membuat keputusan berdasarkan aturan dan informasi yang tersedia. Poin kedua, sistem dinamis dan evolusioner. Sistem logistik perkotaan telah merubah. ABS dapat memodelkan perubahan ini dari waktu ke waktu, memungkinkan penelitian mengamati bagaimana intervensi dan kebijakan memengaruhi sistem secara keseluruhan dalam jangka yang panjang. Agen-agen dapat beradaptasi dan mengubah perilaku mereka berdasarkan pengalaman dan informasi baru. Poin ketiga, evaluasi intervensi terintegrasi. Penelitian ini mengevaluasi berbagai intervensi atau kebijakan pemerintah atau inisiatif perusahaan yang diterapkan bersamaan. ABS memungkinkan pengujian berbagai kombinasi intervensi dan analisis efek sinergis atau konflik di antara mereka. Sesuatu yang sulit dilakukan dengan metode analisis yang lebih sederhana. Poin berikutnya, mengatasi keterbatasan data. Data logistik perkotaan seringkali terbatas. ABS dapat mengatasi keterbatasan ini dengan menggunakan data agregat atau data dari literatur untuk mempresentasikan perilaku aktor dan interaksi mereka. Model dapat dikalibrasi dan diverifikasi menggunakan data yang ada, lalu digunakan untuk mengeksplorasi skenario berbeda. Poin terakhir yaitu kelayakan finansial jangka panjang. ABS memungkinkan penilaian kelayakan finansial jangka panjang dari skema logistik perkotaan, termasuk pusat konsolidasi perkotaan atau UCC, dengan memodelkan perilaku dan keputusan aktor dari waktu ke waktu. Simulasi dapat mengidentifikasi kondisi dan skema yang memungkinkan UCC menjadi layak secara finansial dalam jangka panjang. Berikut ini merupakan tabel agen yang dimodelkan. Tabel yang mengidentifikasi agen yang dimodelkan dalam studi Van Heeswijk et al. Tahun 2020. Agen yang pertama itu receiver atau penerima. Tujuan utamanya adalah memesan barang dari supplier. Perilaku utamanya adalah menentukan apakah akan memilih VCC untuk pengiriman dan FAS. FAS itu adalah Value Added Service. Agen yang kedua yaitu shipper atau pengirim. Tujuan utamanya adalah mengirimkan barang berdasarkan pesanan receiver. Perilaku utamanya adalah menentukan pesanan yang akan ditempatkan di shipper dan menetapkan batasan volume pengiriman. Yang ketiga yaitu carrier atau pengangkut, melakukan pengiriman atas permintaan shipper dan memulai rute dari depo di luar wilayah perkotaan. Yang selanjutnya perilaku utamanya adalah menentukan jadwal dan detail pengiriman, memilih pengangkut, serta memutuskan koalisi dan penggunaan UCC untuk pengiriman last mile. Selanjutnya ada agen UCC atau Urban Consolidation Center. Tujuan utamanya adalah melakukan distribusi last mile. Perilaku utamanya adalah memutuskan untuk melakukan outsourcing transportasi ke carrier lain atau tidak, menentukan kapan pengiriman mana yang akan diberangkatkan, melakukan perusahaan kendaraan, menetapkan margin keuntungan, dan memperbarui tingkat harga. Yang terakhir itu ada administrator. Tujuan utamanya adalah mengurangi emisi dan lalu lintas barang di wilayah perkotaan. Perilaku utamanya yaitu menentukan kapan pengiriman mana yang akan diberangkatkan melalui perusahaan kendaraan, menetapkan batasan waktu akses, mengalokasikan subsidi dan menetapkan biaya akses zona, dan memperbarui tingkat subsidi. Berikut ini merupakan tahapan simulasi yang diimplementasikan. Yang pertama itu menentukan model konseptual. Jadi model konseptual ini mencakup identifikasi agen-agen seperti penerima, pengirim, pengangkut, operator Urban Consolidation Center atau UCC, dan administrator, serta interaksi di antara mereka. Yang kedua itu ada implementasi model. Jadi model MDP itu model Markov Decision Process, digunakan untuk secara matematis menggambarkan tindakan dan interaksi antar agen. Yang ketiga itu ada skenario simulasi. Di skenario simulasi ini dirancang untuk mencerminkan berbagai kondisi dan kebijakan di kota-kota Eropa Barat. Yang terakhir itu simulasi run.
Data yang dihasilkan dari simulasi run ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai skema logistik perkotaan. Berdasarkan pemahaman kita terhadap artikel Evaluating Urban Logistics, Schemes Using Agent-Based Simulation, dan konsep-konsep umum dalam logistik perkotaan, di mana dapat disimpulkan bahwa studi kasus dalam artikel tersebut menggunakan model simulasi berbasis agen atau ABS untuk memprediksi dampak dari inisiatif dari logistik perkotaan tersebut. Di mana dalam buku karya Taniguchi tentang inisiatif logistik perkotaan kemungkinan besar akan membahas berbagai jenis model yang dapat digunakan untuk memprediksi dampak dari berbagai intervensi atau kebijakan. Model-model ini tuh dapat berkisar dari model transportasi yang tradisional yang dapat bersifat agregat, kemudian hingga model yang lebih canggih yang mampu menangkap kompleksitas interaksi dan pelaku individual. Studi kasus yang dibahas dalam artikel ini secara eksplisit, secara garis besar, menggunakan simulasi yang berbasis agen yang seperti yang dijelaskan tadi. Yang dimana ABS adalah pendekatan pemodelan yang kuat untuk sistem yang kompleks dan terdesentralisasi seperti logistik perkotaan yang pada dasarnya. Di mana memiliki beberapa alasan, yaitu yang pertama, pemodelan aktornya itu heterogen. Di mana logistik perkotaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan logistik, misalnya pengemudi di truk yang seperti di paper, kemudian pelanggan dengan tujuan dan pelaku yang berbeda. ABS memungkinkan untuk memodelkan setiap aktor ini sebagai agen individual dengan aturan dan karakter spesifik mereka. Yang kedua adalah interaksi yang dinamis. Dampak dari suatu inisiatif logistik seringkali muncul dari interaksi antar berbagai agen. Misalnya, kebijakan pembatasan jam operasional truk dapat mempengaruhi perilaku perusahaan logistik dalam merencanakan rute dan jadwal mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan itu sendiri. ABS secara alami mensimulasikan interaksi ini. Yang ketiga itu adalah perilaku emergen, yang dimana perilaku ini merupakan perilaku sistem logistik perkotaan secara keseluruhan. Yang hasilnya adalah hasil dari tindakan dan interaksi banyak agen individual. ABS dapat mengungkapkan perilaku sistem yang tidak terduga atau sulit diprediksi dengan model yang lebih sederhana. Yang keempat, evaluasi skenario kebijakan. ABS ini sangat berguna untuk menguji berbagai skenario kebijakan atau inisiatif. Nah, seperti kayak menggunakan kendaraan listrik, intensif penggunaan jam di luar sibuk gitu kan, atau lembur, atau platform logistik lainnya gitu dengan memodifikasi aturan dan parameter agen atau lingkungan simulasi dan mengamati dampaknya terhadap metrik kinerja utama. Mengingat artikel ini menggunakan ABS untuk mengevaluasi berbagai skema logistik perkotaan seperti yang disebutkan dalam jawaban sebelumnya, maka model ini yang digunakan dalam kasus ini berbagai agen ini pendekatannya mung, memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana inisiatif tersebut dapat mempengaruhi perilaku berbagai aktor dalam sistem logistik perkotaan dan bagaimana perubahan perilaku ini pada akhirnya berdampak pada kinerja keseluruhan sistem. Oleh karena itu, studi kasus ini mengadopsi pendekatan pemodelan yang mungkin memiliki kemungkinan keselarasan dengan rekomendasi dalam buku Taniguchi untuk menganalisis dampak inisiatif logistik perkotaan dengan mempertimbangkan kompleksitasnya atau complexity integrasi interaksi dan perilaku individual dalam sistem. Berikut merupakan video yang akan menjelaskan bagaimana city logistik atau transportasi logistik itu terjadi dan penyelesaiannya di negara-negara Eropa. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.